Oke, kembali lagi dengan saya Margo Kumoro Enderstoto, NIM 20303030702107. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan sebuah pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Di antaranya adalah yang pertama, kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Cara menyusun teks eksplanasi dengan pola pengembangan kronologi menggunakan konjungsi kata hubung kronologis, yaitu kata hubung yang menunjukkan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Kemudian yang kedua, ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan pada paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khususnya tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Kemudian yang ketiga, definisi. Pengembangan definisi dipakai ketika seorang ingin menjelaskan pengertian istilah. Tujuan suatu pengembangan memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Definisi berupa syarat-syarat tertentu mengenai suatu istilah atau konsep. Dalam definisi harus disertai batasan-batasan pengertian agar arti dan istilah tersebut tepat dan jelas. Kemudian yang keempat, analogi. Analogi adalah pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Pengembangan dengan cara ini berarti menjelaskan sesuatu dengan cara membandingkannya dengan suatu yang lain yang memiliki kesamaan. Biasanya pengembangan paragraf dengan pola analogi dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang belum dikenal oleh pembaca dan sesuatu yang lain yang sudah dikenal oleh pembaca. Kemudian yang kelima, pembandingan dengan pengontrasan. Perbandingan dan pengontrasan adalah pengembangan paragraf dengan cara membandingkan dan mempertentangkan dua hal yang setara dengan menyebut persamaan dan perbedaannya. Perbandingan dan pengontrasan adalah cara yang digunakan. Pengembangan dan pengontrasan adalah cara yang digunakan penulis untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kedua orang, objek, gagasan, atau yang lainnya yang saling bertentangan dari aspek tertentu. Dua hal yang dipertentangkan memiliki kesamaan dari segi tertentu dan memiliki perbedaan dari segi tertentu. Kemudian yang keenam, sebab akibat. Pengembangan sebab akibat adalah metode pengembangan paragraf yang mana hubungan antara kalimatnya membentuk sebab akibat. Paragraf ini biasa terdiri dari suatu yang menimbulkan banyak akibat atau sebaliknya, banyak sebab yang menimbulkan satu akibat. Gagasan utama paragraf bisa berupa sebab, sedangkan kalimat-kalimat penjelasnya adalah akibat. Bisa juga sebaliknya, gagasan utama bisa berupa akibat dan kalimat-kalimat penjelasnya adalah sebab. Sebab atau akibat yang dijadikan gagasan utama bisa diletakkan di awal paragraf atau bisa juga diletakkan di akhir paragraf. Kemudian nomor 7, pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan contoh adalah metode pengembangan paragraf dengan cara memberikan contoh-contoh dalam kalimat penjelas untuk menerangkan kalimat utama yang terlalu umum. Contoh-contoh tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dengan keterangan yang bisa diperjelas maksudnya. Kemudian yang kedelapan, repetisi. Repetisi adalah pengembangan paragraf dengan pengulangan. Sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Kemudian yang ke-9, kombinasi. Pengembangan kombinasi adalah metode pengembangan paragraf dengan cara
Mengombinasikan beberapa metode pengembangan paragraf, misalnya mengombinasikan repetisi dan analogi. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.